Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Kebetulan hari ini saya sedang berada di satu wisata yaitu Coblong. Namanya Gua Coblong dan ada juga Danau Coblong. Nah, kebetulan ini nanti akan dibuat Danau Coblong karena tempat rekreasi ini baru mau didirikan, juga baru mau diberes-beres dulu. Jadi ini masih belum beres, maksudnya ini masih baru mau dibuat. Jadi Danau Coblong. Nah, nanti saya akan lebih ke dalam lagi, nanti saya akan masuk ke Gua Coblongnya. Di Gua Coblong itu nanti saya akan jelaskan lagi tentang mungkin ada sejarah, ada sejarah tentang Coblong. Oke, di sini saya sebelum masuk ke Gua Coblong, saya akan menjelaskan dulu. Ada salah satu batu yang memang udah bertahun-tahun ya, batu itu, tapi dia awalnya dari pohon, tapi setelah dia mungkin terkubur oleh tanah, dia udah terlalu lama, akhirnya itu jadi batu yang disebut batu apa tuh? Lupa ya, batu apa lagi ya? Intinya batu apa ya, saya lupa tadi tuh. Batu yang awalnya dari pohon itu jadi tiba-tiba jadi batu gitu. Yuk kita coba lihat ya. Nah, ini jalan salah satu, kita akan lihat batu yang awalnya itu dari pohon yang udah terpendam beberapa ribuan tahun. Ini telah menjadi batu apa yang ya Allah. Yaudah, yuk kita lihat aja. Nah, di sini nanti juga akan dibuat salah satu jalan untuk menuju ke Curug Kecapi. Karena di sini nanti akan dibuat tempat wisata yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Ini mungkin baru dibuka ya, baru mau diberes-beres dulu, baru dibersih-bersih. Nah, di sini nih, nanti ini jalan ke sana. Tapi karena berhubungan di sini belum bisa, kita juga agak boleh masuk dulu ke sana karena mungkin masih takut terjadi sesuatu, karena di sana kan masih jalannya masih belum belum ditata dengan rapi. Jadi di sana nanti katanya hampir 100 meter ya, kalau nggak salah hampir 100-an meter itu nanti kita nyampe ke Curug Kecapinya ya. Sebenarnya sih saya juga pengen ke sana, cuman karena yang kata si bapaknya jangan dulu ke sana karena memang jalannya masih masih berbahaya. Nah, ini teman-teman, ini batu yang udah beribu-ribu tahun katanya ya. Ini katanya dari pohon. Ini asalnya dari pohon. Deketin deh. Gak apa-apa, deketin. Nah, ini teman-teman, ini batu yang asalnya dari pohon ya. Ini dari pohon yang udah berjuta-juta tahun, mungkinnya udah beribuan tahun. Ini terpendam di dalam bumi. Akhirnya setelah terkikis oleh air, akhirnya jadi seperti ini, dia kelihatan, dan jadi batu, jadi sebuah batu. Ini kalau ini namanya batu batu apa tadi tuh kata si bapak tuh, lupa ya. Mungkin kalian bisa ini ya, bisa melihatnya lah langsung. Saya lupa jujur, kalau saya dengan masalah batu memang saya kurang paham ya. Nah, ini udah beribuan tahun. Nah, ini jalannya teman-teman. Kita akan coba telusuri saja ya. Tapi kita nggak sampai ke atasnya ya, karena kita masih dilarang. Saya hanya memperlihatkan saja. Nah, itu lihat sini. Ya. Jalannya masih belum bisa kita lalui ya. Lihat tuh. Jalannya masih sempit, ke atasnya masih cukup berbahaya juga. Tapi nanti rencananya katanya kalau misalnya ini udah beres, udah tertata rapi, nanti kita bisa lagi masuk ke sana. Itu ada Curug Kecapi, dan nanti ini akan dibikin
namanya wahana Arum Jeram ya? Ya. Ya, Arum Jeram ya. Itu yang terbuat dari ban itu. Mungkinlah bagi teman-teman yang pengen liburan, kalau ini sudah bisa kalian langsung saksikan aja, bisa kalian langsung datang ke sini dan bisa kalian lihat tempatnya di sini ya. Ini salah satu tempat wisata yang akan dibuat. Nah, ini menuju jalan ke Curug Kecapi karena kita belum boleh ya masuk ke sana. Dan kebetulan teman-teman di sini juga masih asri, di sini masih banyak binatang dan kebetulan pekerja-pekerja di sini juga dia waktu itu menemukan satu ekor ular raksasa juga katanya. Dia itu ukurannya sekitar 4 meter. 4 meteran ya, sekitar 4 meteran, tapi sama mereka tidak diganggu ya karena mungkin secara di tempat-tempat. Nah, sesuai tadi saya katakan, saya akan masuk ke dalam gua Coblong. Nah, ini guanya. Dan tapi sebelum masuk ke sana kita jangan intinya mah kita harus saling menjaga lah, karena kan mungkin di tempat-tempat seperti ini, apalagi menurut warga di sini kan masih terlalu mistis ya, karena dulunya ini tempat-tempat pembuangan apa gitu ya. Tapi insya Allah kalau udah bikin tempat rekreasi itu ini udah aman sih, nyaman, enak banget. Nah, di sini kebetulan nih dilarang ini pusaka coblong ya, KPN camping dan wisata alam ada. Oh, ini dilarang mencoret dinding coblong. Nah, ini peraturannya kita tidak boleh mencoret-coret yang ada di dalam, mungkinnya apalagi di dinding coblongnya. Nah, oke teman-teman, sebelum masuk ke sana saya harus buka dulu sepatu sama angkat dulu celana ya, karena mungkin kita akan basah ke dalamnya karena kan kebetulan di dalamnya masih banyak air. Oke, kebetulan teman-teman saya yang sebagiannya yang udah pada masuk ya, kru-kru yang sebagiannya. Yuk kita coba masuk ke sana. Kita coba dulu copot dulu kakinya. Kalau kaki saya dicopot nanti saya gak bisa jalan. Aduh. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, kita coba turun. Wah. Ternyata dalam ya teman-teman. Gak dalam nggak apa-apa. Kepala basah. Yuk kita coba masuk ke dalam. Wow. Ternyata sejuk ya. Tapi di sini masih betul-betul asri ya. Masih betul-betul asri dalam arti di sini masih banyak rembesan-rembesan air. Ya. Ini kebetulan di sini rame. Kita coba ya. Kita coba untuk masuk ke dalam. Tapi gelap banget nih terowongannya. Ya. Wow. Tapi enak banget nih. Bagi kalian yang punya nyali, bisa kalian masuk sendiri ke sini. Apalagi tengah malam. Wow, seru. Iya, menurut cerita tempat buat coblong ini dibuatnya dari sana dulu, dari depan dulu, ya. Tapi karena dari depan dulu, setelah dari depan, kebetulan dia yang membuatnya itu punya inisiatif, katanya mau coba buat dari belakang. Akhirnya mereka itu sangkaan dia itu akan satu titik ya, jadi akan menyatu, tapi ternyata tidak, malah jadi belok katanya. Nah, ini panjangnya itu sekitar 110 meter ya, 110 meter. Yuk kita coba untuk terusin lagi. Nah, ini kru-kru saya udah pada masuk ke duluan nih. Aduh, gimana ke sana dalamnya? Mantap. Makin depok. Aduh, coba. Nih, kru-kru saya udah pada duluan masuk ya. Capek. Ini mah buat juga bagus ya lagi. Oh, Allah. Makin dalam makin gelap. Asli, ini makin dalam makin gelap. Bagi kalian yang punya nyali, yuk masuk sini, datang ke sini. Saya tantang kalian masuk ke sini, masuk sendirian saja, ya. Atau saya nggak berani asli. Wah, betul. Makin dalam makin ini ya. Pendek. Makin dalam makin membungkuk nih saya. Aduh. Halo. Oke, Pak. Ketemu nih.
Kebetulan di sini juga ada Pak Budi ya. Beliau yang ini sama Pak Lala ya kalau nggak salah. Ya Pak Lala. Kebetulan Pak Budi beliau yang mengelola tempat wisata ini ya. Kita coba tanya dulu ya. Oke, ke Pak Budi. siap. Ayo Pak, ini bisa diceritain nggak Pak tentang ya Ceblong ini untuk waktunya memang tidak ada yang pasti kapan dibuatnya. Cuman menurut orang-orang tua di sini ini dibuat waktu zaman Belanda, kemungkinan tahun 1800-an. Oh, berarti udah lama juga ya Pak ya? Kemungkinan sudah lama, betul. Karena ini intinya masyarakat daerah Kampung Kadubungo dan Kebon Kabung ingin mencari solusi buat air. Nah, akhirnya mereka notos, ceritanya notos itu menggali gitu kan ya. Dan akhirnya terciptalah Ceblong ini. Ini kedalamannya panjangnya 110 meter kurang lebih gitu kan ya. Panjangnya. Ya betul panjangnya. Dan insya Allah aman di sini. Tidak ada ular, tidak ada, insya Allah tidak ada. Dan silakan kepada rekan-rekan yang lainnya juga boleh ke sini, gitu kan ya. Nah, kalau ini mah apa? Pacet. Pacetnya. Ya, Pacet. Ternyata pacet ada juga tuh di dinding ini. pacet. Tapi jangan takut terhadap pacet, karena pacet itu ketika nempel berarti memakan darah-darah kotor kita. Sehingga jangan takut, sebetulnya biarin aja sampai dia juga makan, minimal kita memberikan makanan terhadap dia gitu kan ya. Iya. Nah, insya Allah silakan kalau mau jalan lagi ke sana, sampai ke sana, di sana itu ujungnya itu adalah perbatasan antara Kecamatan Kadudapit dan Kecamatan Sukabumi. Dibatasi oleh sungai namanya Sungai Cipada. Silakan, selamat menikmati ke sana. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama Pak. Saya akan coba untuk masuk ke dalam. Eksplorasi silakan. Oke, siap. Yuk teman-teman. Hati-hati, Pak, ya. Oke, Hati-hati di jalannya. Ya. Awas sebentar Bapak. Tapi di sana bisa sendiri lagi. Dengerin dong. Nah, itu sedikit ulasan yang tadi pas udah dijelasin sama Pak Budi ya. Itu beliau kebetulan pengelola wisata ini dan beliau juga yang tahu seluk-beluk tentang ini mungkin ya. Nah, tadi itu sedikit penjelasan dari Pak Budi bahwa terowongan ini diciptakan bukan untuk apa-apa, tetapi untuk untuk orang mencari solusi bagaimana sih si air itu harus ada. Akhirnya inisiatif mereka membuat terowongan ini ataupun dua coblong ini ya. Akhirnya mereka menggali ataupun dalam bahasa istilahnya bahasa Sunda itu menotog ya. Menotog itu kalau ya intinya menotog. Pertama mereka menotog dari sana ya, dari depan. Jadi bukan depannya itu bukan di sana. Ini adalah depannya karena jalan air mengalir ke sini. Kalau misalkan jalan air mengalir dari sana, itu otomatis yang depannya dari sana, ya. Jadi akhirnya mereka inisiatif menempuh dari sana. Setelah mereka mencoba dan mereka berhenti di tengah-tengah katanya. Nah, setelah mereka berhenti di tengah-tengah, ternyata mereka mencoba lagi untuk menotok ataupun menggali dari belakang. Dikira mereka itu akan langsung menyatu, tapi ternyata betul tidak katanya. Jadi malah belok seperti yang tadi saya ceritakan. Oke, kita lanjut lagi, kita lebih dalam lagi, kita lihat lagi ya. Maaf, mungkin mata saya agak bersilau-silau ataupun nyala ya, karena memang di sini saya menggunakan kameranya handphone ya, bukan kameramen ini. Oke, yuk kita lanjut lagi. Tapi ke dalamnya ini kita semakin semakin menunduk ya, bukannya semakin berdiri tapi malah semakin menunduk. Asli lutut saya pegel ya. Ya udah yuk kita coba. Oh ya, selain itu juga nih airnya asli sangat bersih, jernih. Udah gitu juga airnya sangat dingin ya. Bagi kalian yang mau masuk ke sini silahkan. Yuk kita lanjut lagi yuk. Kita coba untuk ke depannya. Wah, maaf nih. Aduh, jalan saya tuh jadi kayak seperti keran nih. Oh, betul ya. Ternyata sampai di sini teman-teman. Nih, jalannya itu lebarnya sampai di sini. Jadi ke dalamnya itu lebih kecil lagi. Terowongannya lagi ke dalamnya itu lebih kecil. Ya. Nah, di sini lebih kecil karena kita memang betul-betul harus jongkok. Ya intinya mah kita ngorbanin dulu itu ngorbanin baju sama celana, apalagi saya bawa celananya satu ya, jadi ya mungkin pulang basah-basahan aja nggak apa-apa lah ya. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam ya.
Yuk kita coba langsung ke dalam. Karena di dalam ini lebih lebar. Lebih ini ya. Aduh. Ngerangka kayak bayi. Banyak kelelawar. Itu deh di apa disebut apa? Oke teman-teman, nih. Ini semakin sempit ya. Semakin kita menunduk, semakin kita sempit nih. Tapi katanya sih kedepannya lagi itu lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi katanya, lebih lebar lagi. Kita coba untuk telusuri saja ya, lebih dalam lagi. Aduh, betul-betul susah banget nih. Oh ternyata di sini teman-teman ada bekas obor juga nih. Jadi di sini kayaknya dipasang sengaja untuk menerangi jalan ya. Nih ada bekas ini ya, bekas obor. Tapi ini betul-betul kayak bata ya. Oh, ini semakin kesini semakin enak nih teman-teman. Oh ya, saya udah bisa berdiri nih. Ya, alhamdulillah, udah saya bisa berdiri lagi nih saya. Nah, selamat datang. Nah, ternyata di sini semakin tinggi teman-teman. Betul, ya. Airnya juga semakin dangkal. Nah di sini juga ini panjangnya 110 meter, berarti lumayan ini ya, lumayan jauh juga. Kita akan coba untuk ini ya, kita akan coba untuk telusuri lagi. Nih, tapi di sini ini betul-betul masih banyak rembesan air, ya. Nih, ini masih banyak rembesan air juga teman-teman. Nih, ya. Bekas pahatan. Siapa yang setuju kalau saya bikin film horor di sini? Aku. Nanti bagi kalian yang setuju saya bikin film horor di sini, tolong tulis di komentar yang ada di bawah ini, ya. Pokoknya kalian tulis komentar kalian, dan bagi yang setuju saya bikin film horor di sini, insya Allah saya akan bikinkan film horor di sini ya. Nanti saya akan cari judul yang bagus untuk di sini. Oke? Yuk. Jujur ya ini sakit karena saya nggak pakai sepatu. Saya menemukan satu hewan. Ini apa? Hewan ini ya, hewan laba-laba. Tapi serem juga nih hewan laba-labanya teman-teman. Kita coba hitung kakinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Iya. Erup-erup Enggak, kalau erup-erup ganjil. Iya ganjil. Itu genap. 8 Apa kan? cuma erup-erup bingung nanti deh. Ya intinya mah erup-erup cuma erup. Ayo erup-erup ganggu. Biarin lah. Yuk kita jalan aja. Nah, bentar lagi kita akan sampai ke ujung Coblong ini ya. Di sana ada jalan yang memang perbatasan dari desa tadi yang disebutin sama Pak Budi. Yuk kita coba untuk keluar. Aduh, sumpah ini sakit ya, tapi karena nggak pakai sendal. Oke, kalau semakin kesini semakin kecil lagi ya. Ngeri banget. Nah, Oh, Sampai deh. aduh. Oke teman-teman, akhirnya saya sampai ya dari perjalanan awal, dari pas awal tadi masuk sampai kita keluar ke sini. Emang kebetulan di sini benar-benar masih asri ya. Ini teman-teman coba lihat aja. Di bawah masih ada sungai juga. Ini tempat jalan nanti Pembatasan. perbatasan ya. Di sini juga katanya masih banyak hewan. Nah, yang saya tadi ceritakan sudah sama kalian semua. Sini masih banyak hewan yang masih bagus, masih asli. Ya. Nih, kebetulan di sini juga ada ini ya, peraturan dilarang berburu di kawasan Coblong dan sekitarnya. Wani nembak orang di apa itu? di budak maneh. Diduakeun. Oh, diduakeun. Budak maneh. Oh, didoakeun. Didoakeun. Ya, maaf. Wani nembak orang didoakeun budak maneh siga monyet kabeh. Nah, kumaha lamun geus kitu siga monyet. Aduh, bingung ya. Di sini juga ada peraturan yang dilarang memburu di kawasan, masih sama ya, dilarang memburu di kawasan Coblong, tapi ini untuk untuk hewan, salah satunya untuk hewan burung ya, kalau di bahasa Sunda itu manuk.
ya manuk seet di bedilan hilet bakal ngalobaan, betul ya. Makanya untuk para pemburu tolonglah ya, kalau sekiranya memang tidak penting dan tidak memang sekiranya tidak guna lah intinya guys ya, tolong ya saya mintalah untuk kesadarannya gitu untuk para pemburu juga ya, bukan saya untuk menghujat ataupun mendidik kalian ataupun membatasi kalian, bukan ya, tapi alangkah baiknya yuk kita sadar bersama-sama kalau alam ini memang masih betul-betul butuh yang namanya hewan. Karena kenapa? Betul. Di sini kalau misalkan burung kita tembakin semua, otomatis ulat pada masih banyak ya. Karena kan Allah itu menciptakan segala sesuatu itu juga pasti ada manfaatnya. Seperti burung, mereka kan memakan ulat, otomatis ulat semakin lama kalau misalnya dimakan sama burung, otomatis si ulat akan semakin mengurangi. Jadi untuk wabahnya juga akan mengurangi ya. Monyet juga sama ya. Jadi tolonglah untuk para pemburu, tolong ya jangan sampai ya intinya jangan sampai menghabiskan lah hewan-hewan yang ada di alam liar ini. Oke, maaf. Oke, segitu saja dari saya teman-teman. Nanti selanjutnya saya akan buat, insya Allah saya akan buat film di sini juga ya. Nanti akan film buat lebih ke Sunda mungkin di sini ya. Kayaknya kan buat. Nah, sekarang yang jadi pemikirannya bagaimana caranya kembali lagi. Asli saya pegel banget. Yaudah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.